Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil malaikati wan nasi wal jinni ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat subuh sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, berbicara tentang mustahil, maka para ulama ahlu tauhid mengatakan mustahil itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama disebut namanya al-mustahilu fil 'adah, mustahil di dalam adat kebiasaan. Dan yang kedua adalah al-mustahilu fil aqli, mustahil di dalam akal atau mustahil di dalam logika. Adapun definisi mustahil itu adalah ma la yatasawwaru fi aql. Mustahil itu artinya sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh akal. Istilah kita zaman sekarang, tidak masuk logika, tidak bisa diterima oleh akal. Itu disebut namanya mustahil. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang mempunyai sifat qudrat iradat. Qudrat artinya kuasa, dan iradat artinya berkehendak. Qudrat dan iradat ini selalu berpasangan. Hanya Allah yang memiliki sifat qudrat dan iradat ini. Selain dari Allah Ta'ala, yakni makhluknya, tidak berhak memiliki sifat qudrat dan iradat, baik salah satunya apalagi dua-duanya. Kekuasaan seseorang atau kehendak seseorang itu semuanya adalah atas izin dari Allah, atas qudrat dan iradat Allah. Dengan kata lain, seorang makhluk yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai kehendak, tidak lain tidak bukan semua itu bisa tercapai jikalau Allah mengizinkannya, jikalau Allah memberikannya. Kalau Allah tidak memberikannya, maka seseorang itu tidak ada mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai kehendak. Kalaupun juga diizinkan, kekuasaannya dan kehendaknya itu tidak kekal, alias suatu saat akan berakhir. Adapun qudrat dan iradat Allah, sifat Allah itu qudrat dan iradat ini tidak berawal dan juga tidak berakhir. Kekuasaan dan kehendak Allah adalah mutlak, tidak bisa diintervensi dan juga tidak ada diberi. Semua itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrat dan iradat Allah yang kita bicarakan tadi ini selalu bersama, selalu ada bersama. Nah, qudrat dan iradat Allah
ini tetap berlaku, tetap ada di dalam masalah apapun juga, termasuk yang kita katakan mustahil di dalam adat. Tetapi kudrat dan iradat Allah ini tidak bisa berlaku di dalam mustahil, ya, pada masalah mustahil di dalam akal. Bagaimana contohnya? Ini kita masuk dalam contoh supaya kita berpikir dalam masalah ini, dan nanti sangkut pautnya adalah sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang keluar daripada adat. Adat kebiasaan, terutama adat kebiasaan kita sebagai manusia. Pada umumnya manusia itu tidak bisa berjalan di atas air. Itu adat kemanusiaan. Pada umumnya manusia itu tidak bisa jalan di atas dinding. Pada umumnya manusia tidak bisa terbang tanpa menggunakan bantuan alat apapun juga. Ini pada adat kebiasaan. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka kita sering mendengar, jikalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kudrat dan iradat Allah itu akan berlaku dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Disebut di sini maksudnya adalah mustahil di dalam adat. Artinya kalau Allah berkehendak, walaupun secara adat itu tidak bisa berlaku, tapi kalau Allah berkehendak itu berlaku. Orang tidak bisa jalan di atas air, tapi kalau Allah berkehendak, maka seseorang itu bisa berjalan di atas air. Orang pada adat kebiasaannya tidak bisa terbang, tapi kalau Allah berkehendak, maka orang itu bisa terbang. Pada adatnya orang itu tidak bisa berjalan di atas dinding. Kalau Allah berkehendak, maka orang itu bisa berjalan di atas dinding. Semua yang keluar dari adat kebiasaan manusia umumnya, itu yang kita sebut namanya, itu yang disebut kata ulama khariqul adah, yang merobek, yang keluar dari adat kebiasaan. Nah, khawariqul adat yang keluar daripada kebiasaan ini mempunyai beberapa istilah. Di dalamnya. Satu, ada kala khariqul adat itu namanya irkhas. Irkhas ini adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul di masa kecilnya. Ini namanya khawariqul adat. Contohnya banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikandung oleh ibunya, bahkan belum lahir lagi, masih dikandung dalam perut ibunya, Siti Aminah radhiyallahu taala anha tidak pernah merasakan seperti orang hamil pada umumnya. Beliau tidak merasakan perutnya buncit. Beliau tidak merasakan bahasa orang mengidam, ngidam bini atau ngidam laki, ya. Tidak pernah merasakan itu. Beliau tetap tenang dalam hidup dan kehidupannya. Yang beliau rasakan, kata Siti Aminah, aku merasakan cuman haidku terhenti. Itu saja. Tapi adat kebiasaan beliau itu pada umumnya seperti biasa. Seperti halnya perempuan biasa yang tidak hamil. Dan saatnya ketika Nabi terlahir ke alam dunia ini, Masya Allah, beliau sudah dalam keadaan makhtunan, berkhitan, makhulan, bercelak mata, maqtu'us surah, terpotong tali pusatnya, sajidan, beliau sujud, syakiran, hamidan,
beliau mengucapkan mengucapkan alhamdulillah, beliau mengucapkan syukur, ka'annahu badru fi tamami, seakan-akan pada saat itu beliau bagaikan bulan purnama yang sempurna. Ini disebut namanya irkhas. Disebut namanya irkhas. Dan masih banyak lagi. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Isa terlahir ke alam dunia tanpa ada proses ibunya mempunyai suami, Maryam. Siti Maryam gak punya suami, tiba-tiba datang Jibril, langsung ditiup di lengan bajunya. Ada yang mengatakan di kerah baju, truk, langsung hamil, langsung melahirkan. Langsung Nabi Isa bisa bicara. Langsung Nabi Isa bicara. Ini disebut namanya irkhas. Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika dilahirkan oleh ibundanya, datanglah pasukan Firaun. Bingung ibunya Nabi Musa, karena kalau ketahuan Nabi Musa yang masih kecil ini akan dibunuh. Lalu satu-satunya jalan gimana supaya enggak dibunuh? Ya, kehabisan akal sudah mamanya Nabi Musa ini. Nabi Musa yang masih kecil dimasukkan ke dalam pembangkangan roti. Tungku pembakaran roti. Kalau bahasa kitanya oven lah zaman sekarang. Dimasukkan ke dalam oven, tapi Nabi Musa tidak terbakar di situ. Ini disebut namanya irkhas. Dan irkhas ini masuk kategori yang namanya khawarikul adat, keluar daripada adat kebiasaan. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Intinya, adapun sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang Allah berikan kepada seorang nabi, seorang rasul di masa kecilnya, itu disebut namanya irkhas. Dua, disebut namanya mu'jizat. Mu'jizat. Mu'jizat ini adalah khawarikul adat, sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan pada umumnya nabi dan rasul itu diangkat di umur 40 tahun. Kenapa di umur 40 tahun? Karena biasanya orang di umur 40 tahun itu emosinya, pikirannya, ya, kemudian hatinya biasanya sudah stabil. Dan di umur 40 tahun itu ibarat kata pengalaman hidup, asam, manis, pedas, kecut dan lain sebagainya itu sudah dia rasakan. 2/3 hidupnya dia sudah merasakan itu. Tinggal 1/3 lagi dari umurnya, karena pada umumnya manusia kita, umat Nabi itu meninggal antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melewati itu. Jarang sekali yang melewati daripada 60 atau 70 tahun. Antara 60 70 tahun. Kalau di umur 40 tahun, 2/3 umur dia sudah lewatin. Sehingga pengalaman hidupnya, dia sudah bisa mengolah emosinya, pikirannya, dan semuanya. Disitulah biasanya stabil semuanya. Kalau kurang dari 40 tahun, emosinya biasanya belum stabil. Nah, cuma ya begitulah hukum di Indonesia ya, bisa berubah-ubah. Padahal sebenarnya kan 40 kan ya. Nah, akhirnya berkurang dari 40. Ya ala kulli hal. Nah, tapi kita kembali ke masalah awal tadi. Mukjizat adalah khawarikul adat, sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul setelah dilantiknya mereka resmi menjadi Nabi dan Rasul. Itu disebut namanya mukjizat. Dan mukjizat ini banyak sekali. Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali memiliki mukjizat. Para ulama mengatakan lebih daripada 300 daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan ulama ada mengarang kitab tentang masalah mukjizat Nabi.
Dan dikatakan semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita, maka Nabi kita pun memilikinya. Kalaupun seandainya tidak sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad yang lebih hebat daripada mukjizat nabi-nabi zaman dulu. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Nabi kita pernah nggak menghidupkan orang mati? Dalam cerita mukjizat Nabi ada. Cuman kalau kita cerita nggak cukup waktu. Ada ceritanya, Nabi bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa bisa membelah lautan. Pertanyaannya, Nabi kita pernah nggak membelah lautan? Pernah? Nggak pernah. Tapi Nabi kita bukan lautan yang dibelah, melainkan bulan. Lebih ganal mana bulan sama lautan? Nabi Musa cuma belah lautan merah saja. Nabi kita sebulanan dibelah lawan Sidin. Bahkan terbelah menjadi dua. Ya, turun ke alam dunia. Satu diturun di Jabal Qubais yang sekarang menjadi istana raja. Kalau kita ke Mekah itu sekarang jadi istana raja gunungnya. Yang kedua ada yang mengatakan turun di Jabal Nur. Masya Allah. Bahkan cerita yang lain, bulan itu pun mengecil masuk di dalam lengan baju Nabi, keluar, masuk separohnya, separoh masuk ke kanan, keluar sebelah kiri, yang separoh ada di atas. Ceritanya panjang, kalau kita bercerita nggak cukup waktu. Ya, siapa tahu nanti ada penceramah-penceramah yang lain menceritakan tentang itu. Itu. Banyaklah cerita-cerita mukjizat, terutama mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mukjizat nabi-nabi yang lain. Dan biasanya mukjizat ini Allah berikan kepada seorang nabi sesuai dengan adat kebiasaan di waktu itu. Nabi Musa di zaman itu masyhur dengan tukang sihir. Bahkan ketika itu perang tanding antara Nabi Musa dengan tukang sihirnya sihirnya Firaun. Itu sihirnya Firaun ada yang mengatakan sampai 12.000 orang. 12.000 orang. Bahkan ada yang mengatakan 24.000 orang tukang sihir. Sekota Mesir pada saat itu begitu jumlah banyaknya tukang sihir. Nabi Musa datang bersama saudaranya Nabi Harun menghadapi mereka semuanya. Kenapa Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizat yang berkaitan dengan kekuatan? Karena pada saat itu tukang sihir yang paling banyak yang mereka tunjukkan dengan kekuatan mereka. Nabi Sulaiman pada saat itu banyak raja-raja di seluruh dunia. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman raja. Akhirnya beliau menguasai kerajaan dari timur sampai ke barat. Seluruh alam dunia dikuasainya. Ceritanya sangat panjang. Intinya itulah mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Isa di zaman beliau yang paling masyhur adalah tentang kedokteran. Ilmu kedokteran sangat ramai pada saat itu. Tapi ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Yang pertama penyakit gila, yang kedua penyakit buta, yang ketiga penyakit kusta, lepra, ya, penyakit borok yang daging rontok kayak orang kena, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, orang kencing manis basah sampai dagingnya borok dipotong, itu belum ada obatnya zaman dulu. Bahkan kematian dihidupkan kembali nggak ada zaman dulu. Datang Nabi Isa, semua penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan. Mereka-mereka yang terkena penyakit itu mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kalau kalian mau sembuh syaratnya cuma satu. Apa itu? Masuk ke agama Islam, yakni mengakui Allah sebagai Tuhan kalian dan aku, kata Nabi Isa, sebagai Nabi kalian. Sudah, itu aja syaratnya, maka kalian akan sembuh.
Di zaman itu kedokteran paling masyhur. Maka Nabi Isa diberikan oleh Allah ilmu yang lebih hebat daripada ilmu kedokteran. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur adalah tentang pembuatan syair. Pembuatan bait syair, pantun-pantun dan sebagainya. Bahkan syair ini kalau dibikin oleh orang yang ahli syair itu bisa lebih tajam daripada pedang. Ya, orang kaya kalau ada dia punya sifat jelek dibikin sama orang yang penyair, itu kalau sudah bikin syair dan syairnya terkenal pada saat itu, orang kaya itu bisa mati gara-gara syair tadi. Artinya dia merasa malu. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang dipuji dengan bait syair, maka orang itu akan melambung tinggi luar biasa, terkenal di mana-mana dengan syair tadi. Dan penyair-penyair itu kalau mereka punya syair yang sangat indah, bahasanya, sastranya dan lain sebagainya, itu akan ditempel di dinding Ka'bah di zaman itu sebagai bukti penghargaan bahwa ini adalah orang yang paling hebat di dalam membuat syair. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat Al-Qur'an. Dan akhirnya para penyair-penyair itu mengakui bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan buatan Nabi Muhammad. Kenapa bukan buatan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Disebut namanya An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Kita akui, Nabi kita memang buta huruf. Beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Tapi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya Nabi ini bukan menjadi hinaan, tetapi menjadi hujjah, sebagai dalil bahwa Al-Quran itu adalah memang kalamullah yang Allah berikan. Al-Quran itu sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca saja atau bisa menulis saja, apalagi bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir Quraisy zaman dulu atau mungkin sampai sekarang, mereka-mereka yang membenci Nabi Muhammad akan mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka mereka angkat tangan. Oh, ini bukan buatan Nabi Muhammad, ini memang kalamullah. Dan semua mukjizat Nabi kita Muhammad yang kita katakan, kata ulama dari lebih daripada 300 atau lebih daripada itu, semuanya sudah tinggal kenangan. Tapi yang kita rasakan sampai sekarang ini hanya satu mukjizat Nabi, dan itulah mukjizat paling besar, yaitu mukjizat Al-Quran. Keasliannya, otentik keasliannya itu terjaga sampai sekarang. Kalau seandainya ada seseorang yang merubah Al-Quran, jangankan kalimatnya, hurufnya saja berubah. Jangankan hurufnya, titiknya saja kalau berubah, maka seluruh dunia akan heboh. Seluruh dunia akan menentang itu. Karena bahasa Arab begitu tinggi, Al-Quran itu tinggi dari sastra bahasa Arabnya. Mantiq, balaghah, bayan dan lain sebagainya itu sangat tinggi sekali. Dan ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, para penyair-penyair mengatakan ini bukan syair dan ini bukan buatan Nabi Muhammad, ini adalah kalamullah. Bahkan mereka-mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian kalau ada zaman dulu, mereka itu akan mencegah orang-orang kafir Quraisy itu supaya tidak mendengar Al-Quran, supaya tidak mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, mereka itu akan terhipnotis. Begitu indahnya suara Nabi, begitu indahnya bahasa Al-Quran, sampai-sampai mereka bisa masuk dalam agama Islam. Itu tuh ya. Baik, kita kembali. Jadi yang kedua, khawarikul adat itu disebut namanya mukjizat. Yang ketiga, khawarikul adat, keluar dari adat kebiasaan, kata ulama ahlu tauhid, disebut namanya karamah. Karamah. Orang kita bilang nyebut keramat. Keramat apa ya? Berkeramat jadinya. Karamah.
Dan karamah ini adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah yang kita kenal, namanya wali Allah. Banyak ya ceritanya, wali-wali Allah mempunyai karamat seperti itu. Baik yang secara hidup, nih, waktu mereka hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup ya oke lah, orangnya ada. Tapi kalau wali itu sudah meninggal dunia, karamahnya masih ada. Tidak usah jauh-jauh lah, guru sekumpul saja. Orangnya sudah meninggal, gurunya sudah meninggal. Tapi begitu banyaknya orang yang cinta kepada beliau, ketika haulan tidak ada mengundang. Tuan rumah ada undangan. Ya, kedua mahkota guru ada undang-undangan, tapi orang terhipnotis untuk datang ke sana. Siapa yang bisa mengumpulkan semua itu? Dan itu adalah salah satu karamah daripada tuan guru sekumpul, baik di dalam hidup ataupun yang sudah mati beliau. Masya Allah, itu karamah. Yang keempat disebut namanya istidraj. Istidraj ini bahasa Banjarnya itu dilanjur. Dan istidraj ini adalah sesuatu yang Allah berikan keluar daripada adat kebiasaan, tapi diberikan kepada orang yang maksiat, orang fasik, orang kafir. Itu disebut istidraj namanya. Dan istidraj ini ada beberapa nama. Ada yang namanya sihir nih ya. Sihir, kalau sudah sihir berarti ke dukun larinya. Sihir. Jadi jangan terlalu percaya banget nih. Ada orang bisa terbang, terbang. Wali, belum tentu. Bisa saja itu dukun. Dukun, sihir bisa terbang. Ada orang bisa menangguh seseorang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Apakah wali? Belum tentu. Bisa saja itu dukun. Zaman bahari namanya dukun. Diperhalus bahasanya orang pintar. Pintar apakah? Pintar memunguli ke apa? Supaya keren sedikit diganti namanya paranormal. Yang percaya ada normal. Diperhalus lagi bahasanya apa lagi? Guru spiritual. Supaya kekinian diganti lagi namanya menjadi ahli metafisika. Ujung-ujungnya sama, dukun juga. Cuman bedanya adalah kalau bahari dukunnya tuh di depannya ada kemenyan, ada tengkorak, bunga 7 rupa, minyak harumnya minyak harum nyong-nyong, minyak harum kuda lumping lah, memanggil setan. Kalau sekarang enggak, dukunnya pakai dasi, dukunnya cakep, ganteng, rapi, pakaiannya harum. Dukun zaman sekarang. Bahkan banyak dukun berkodak menjadi kiai. Sehingga hati-hati zaman sekarang, sangat tipis, lebih tipis daripada daun bawang. Perbedaannya sangat tipis antara kiai dengan pemburu hantu. Pemburu hantu pakai bolang, pakai jubah, pakai sorban juga. Tasbihnya gadal-gadal lagi. Ujung-ujungnya dukun juga. Tipis sekali. Nah, jadi kita jangan terlalu terpesona dengan sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan. Bisa saja itu namanya istidraj atau yang disebut namanya sihir tadi. Kemudian masuk dalam istidraj ini namanya ihana. Ihana itu penghinaan bagi orang-orang seperti itu. Seperti Musailamah Al-Kadzab. Ketika mendengar dia Nabi Muhammad meludahi sumur yang kering, akhirnya ada airnya. Musailamah Al-Kadzab kepingin juga seperti itu. Lihat ada sumur, ada airnya. Dia kepingin banyak air itu. Dia ludahi sumur tadi, diludahi sama Musailamah Al-Kadzab. Ternyata bukan tambah banyak, langsung menyusut dan habis airnya. Gagal produksi ini namanya. Ini namanya khawarikul adat juga, diludahi tapi menghilang. Ini namanya ihana, penghinaan bagi mereka. Penghinaan bagi mereka. Nah itu.
Kemudian lanjut lagi, khawariqul adat ada yang namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan Allah yang Allah biasanya berikan kepada orang-orang soleh, belum jadi wali lagi, tapi orang soleh Allah suka dengan dia. Ini bisa terjadi, banyak terjadi. Umpama kita di Indonesia ini Masya Allah suka bantu orang, suka kasih makan orang, suka kasih minum orang, suka ngasih uang. Tiba-tiba kita berangkat haji atau berangkat umrah, di sana ada satu kejadian, orang pada susah semuanya, orang pada kelaparan. Kita Masya Allah dikasih orang makan, dikasih orang minum gratis, ditolong orang dan sebagainya. Kenapa bisa begini? Karena kita mendapat ma'unah, pertolongan dari Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu di Indonesia kita sering nolong orang, dan sampai di Mekah kita ditolong orang. Ini bapak-bapak yang pernah berangkat haji umrah, sedikit banyak pernah merasakan seperti itu. Kemudian yang terakhir khawariqul adat adalah yang namanya khasiyat, fadilah. Orang baca Yasin, fadilahnya apa? Baca Waqiah, ada fadilahnya. Orang bersedekah punya fadilah. Nabi kan mengatakan kalau bersedekah itu diganti sama Allah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Coba bapak-bapak hari ini pagi ini nyumbang 100.000. Yakini saja ketika menyumbang dengan hati gembira, saya bersedekah 100.000 karena Allah Ta'ala, dengan hati riang, lihatin saja Allah akan ganti 1 juta. Tapi dengan hati riang. Tapi kalau sedekahnya iya kada, keluar enggak, akhirnya keluar juga. Allah mau ganti enggak kata Allah. Akhirnya diganti juga, cuma lawas diganti. Nah itu namanya fadilah. Secara logika mana mungkin orang sedekah ya uangnya hilang, uangnya habis. Tapi dengan fadilah sedekah Allah ganti 10 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Ini disebut namanya ma'unah. Nah yang kita sebutkan tadi, irkhas, mukjizat, karamat, istidraj, termasuk sihir, ihanah, khasiyat, fadilah dan sebagainya, itu masuk namanya khawariqul adat, keluar daripada adat kebiasaan manusia. Dan ini yang kita katakan kalau Allah berkehendak dengan kudrat dan iradat Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini yang disebut mustahil di dalam adat kebiasaan. Bisa dipaham dulu di sini. Tapi yang kedua, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang kedua kata ulama disebut mustahil fil akal, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika. Bagaimana maksudnya? Nah kalau tidak bisa diterima oleh logika kita, kudrat dan iradat Allah tidak bisa berlaku di sini, tidak bisa jalan di sini. Contoh, adat kebiasaan apabila ada seorang suami, seorang istri melakukan pernikahan resmi dan seterusnya, itu mereka melakukan hubungan biologis, maka setelah itu pada adat kebiasaannya si istrinya ini akan hamil lalu melahirkan dan mereka mempunyai anak. Itu adat kebiasaan. Betul nggak? Allah bisa menciptakan anak dari pasangan suami istri. Pertanyaannya, Allah kan kudrat, Allah iradat, Allah kuasa, Allah berkehendak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Benar. Tapi pertanyaannya, bisakah Allah membuat anak buat dirinya sendiri? Kata Allah, aku kuasa, aku mau bikin anak. Bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau Allah bisa bikin anak, ini akan bertentangan dengan logika kita. Bagaimana mungkin Allah punya anak, Tuhan punya anak? Nanti kalau Allah punya anak, siapa yang menyusui? Siapa mamanya? Jangan-jangan kehabisan susu gimana nanti? Karena di sini mustahil pada akal, maka tidak layak Allah mempunyai anak. Dan juga bertentangan dengan Al-Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya.
Ini yang disebut namanya mustahil di dalam akal. Qudrat iradat Allah tidak bisa berlaku di sini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak bisa jadi. Iya, ada seorang perempuan tidak punya suami, lalu tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang anak. Siapa perempuan itu? Siti Maryam. Hanya satu perempuan yang seperti itu, yaitu Siti Maryam. Dan itu Maryam zaman dahulu. Cuman zaman sekarang banyak Maryam yang menuruti kayak Maryam zaman dulu. Mana abahnya? Ada ajarnya. Kok bisa hamil? Pasti ada yang menyuntik itu. Hanya Maryam zaman dulu. Tidak punya suami tapi bisa hamil. Bisa punya anak. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Allah bisa seperti itu, punya anak? Tidak. Karena itu mustahil bagi Allah. Disebut mustahil di dalam akal. Ada seorang laki-laki bisa punya anak tanpa ada istri. Siapa itu? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur, Allah ambil tulang rusuknya sebelah kiri, lalu diciptakan seorang perempuan yang cantik. Sehingga dikatakan Siti Hawa dilahirkan oleh tulang rusuknya Nabi Adam. Itu mustahil pada adat. Pertanyaannya, kalau Allah berkehendak, bisa nggak Allah menciptakan anak bagi dirinya sendiri? Nah, kenapa? Karena itu mustahil pada akal. Qudrat iradat Allah tidak bisa berlaku di dalam mustahil, di dalam akal. Allah bisa menciptakan kembaran-kembaran buat kita manusia. Kalau satu rahim, satu ayah, satu ibu, oke, itu biasa. Banyak orang yang punya kembar, punya kembaran. Ada kembar 2, ada kembar 3, ada kembar pengantin dan lain sebagainya. Bahkan yang anehnya, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, kok kita bisa punya kembaran. Sehingga ada yang mengatakan setiap kita ini mempunyai 7 kembaran di dunia ini. Yang mirip dengan Jokowi banyak, yang mirip dengan Anies Baswedan banyak, yang mirip dengan Prabowo banyak, apalagi gaya-gayanya begini-gini banyak pada menuruti. Yang mirip dengan Ganjar Pranowo banyak. Padahal tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan keluarga, kok bisa mirip? Kenapa? Karena Allah berkehendak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi pertanyaannya, kira-kira Allah bisa nggak membuat kembaran dia? Aku mau bikin kembaranku, kata Allah. Bisa? Nah, kenapa tidak bisa? Karena ini disebut mustahil di dalam akal. Mudah dipahami kira-kira? Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita di bulan Rajab ini, itu adalah salah satu mukjizat, dan itu adalah kita katakan di situ ada qudrat dan iradat Allah, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masalahnya zaman sekarang ini kita melihat ada orang terpecah dalam masalah ini. Satu, ada orang yang terlalu berlebihan di dalam masalah khawarikul adat ini. Sehingga ketika melihat seseorang yang mempunyai khawarikul adat, dikatakan itu karamah, dikatakan itu wali. Ini banyak orang seperti ini. Akhirnya karena terlalu orang yang seperti ini berlebihan, sehingga terjerumus di dalam penipuan dan lain sebagainya. Wali katanya, ternyata bukan wali. Wala ya. Dan kita mohon maaf, orang Kalimantan kita ini Masya Allah, kalau sudah yang begitu ada kan sana, bujurut kesanaan, bawa banyu, minta doa ini, tidak lain tidak bukan tujuannya, minta banyu guru supaya dagangan lancar, minta banyu guru supaya bisa jadi dewan, anggota dewan, macam-macam. Coba kalau sudah bulan puasa, untung bulan puasa, mohon maaf lah, kita orang Kalimantan ini langsung ribut, di mana Lailatul Qadar malam Ramadan kemarin, di mana habar? Di mana habar? Oh, ada aja di Amuntai, ada di sana di Kandangan, ada di sana di ini, di itu. Kayaknya Lailatul Qadar itu turun di Kalimantan Selatan aja.
Di Hadramaut begitu banyaknya para aulia Allah, wali-wali kutub banyak, tidak pernah terdengar orang membicarakan Lailatul Qadar itu. Di Mekah sana banyaknya para wali-wali Allah. Kotanya Mekah dan Madinah kota yang mulia, nggak ada orang sibuk membicarakan tentang orang dapat Lailatul Qadar. Nah, kenapa? Karena itu tadi, kita ini terlalu terpesona dengan yang seperti itu. Satu. Golongan yang kedua, zaman sekarang ini ada yang tidak mempercayai seperti itu. Tidak percaya dengan karamah, mustahil, nggak ada begitu. Sehingga berapa banyak kita lihat di YouTube orang-orang yang tidak mempercayai bagaimana karamahnya guru sekumpul, bagaimana pelajaran guru sekumpul tentang tasawuf, menghina mereka, menghujat mereka, menghujat guru Bakhit, menghujat guru sekumpul, menghujat guru siapa yang di Banjar meninggal, guru Zuhdi, banyak dihujatnya. Begitu juga wali-wali di Jawa, banyak dihujatnya, nggak percaya. Ini terbagi menjadi dua. Nah, kita yang berakal, kita yang belajar syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah, jangan terlalu ke kanan banan, yang terlalu terpesona dengan yang khawarikul adat tadi, tapi jangan juga terlalu tidak percaya. Kita jalan di tengah-tengah. Kalau ada seseorang khawarikul adat, jangan langsung mengatakan itu wali. Lihati dulu, orang ini beribadah kada, orang ini syariatnya bujur kada dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan akhlaknya, bagaimana dengan sedekahnya, bagaimana bacaan Al-Qurannya. Kalau memang semuanya benar, lalu Allah berikan kepada dia khawarikul adat, maka itu bisa jadi namanya karamah. Tapi kalau ibadahnya aneh-aneh, tiba-tiba timbul nang khawarikul adat, entar dulu. Jangan-jangan ini adalah istidrak yang kita katakan bisa sihir atau bisa tadi namanya ihanah. Dan jangan juga tidak percaya sama sekali, seperti bubuhan Salafi itu nggak percaya mereka adanya wali. Bubuhan Salafi Wahabi mereka tidak percaya namanya karamah. Dia percaya cuma mukjizat saja, karamah mereka nggak percaya. Nah, jadi kita jangan terlalu ke kanan bana, jangan juga terlalu ke kiri bana. Di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya kita jangan juga terjerumus ke dalam sesuatu yang keluar daripada syariat kita. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, nah itulah sekelumit tentang permasalahan mustahil. Ada mustahil di dalam adat dan ada mustahil di dalam akal. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah, pertambahan khazanah kita, tambahan ilmu kita, supaya kita lebih waspada, lebih berhati-hati, dan juga lebih menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita menyambung di kesempatan yang lain. Insyaallah nanti tanggal 2 Februari kami akan berangkat umrah lagi, membawa rombongan yang kedua. Siapa tahu para jamaah ingin berangkat umrah bersama kami buka dengan harga 32 juta penerbangan keberangkatan selama 13 hari. Total dari Balikpapan sampai kembali Balikpapan itu 15 hari semuanya. Dengan harga 32 juta sudah dari Balikpapan. Kemudian kalau bulan puasa Lailatul Qadar, umrah Lailatul Qadar bahasa kitanya itu kita buka 42 juta. Dan siapa yang kepingin berhaji tahun ini langsung, maka kita buka dengan harga 195 juta rupiah. Nah, kalau ada yang berminat, insya Allah kami siap membantu niat para jamaah semuanya. Kemudian selanjutnya untuk ajaran baru santri baru, kami juga membuka pendaftaran santri baru di pesantren kami tingkat ula, ustaz ulia, SD, SMP, SMA. Ya, siapa yang berminat memasukkan anaknya ke pesantren kami, maka kami siap membantu mendidiknya dengan tulus ikhlas. Dan pesantren kami adalah pesantren yang resmi, mempunyai ijazah yang resmi dari pemerintah,
dan anak-anak yang lulus bisa menyambung ke sekolah manapun juga, bahkan bisa kuliah, bahkan bisa ke luar negeri. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri kami akan memberangkatkan 3 santri kami sekolah di Hadramaut dan akan memasuki kuliah di Seiwut ya, di Hadramaut sana. Semoga ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat